Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Safira Kirana dari jurusan Farmasi angkatan 2021 kelas C Praktikum Botani Farmasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu yang pertama ada epidermis, yang kedua ada morfologi bunga majemuk, rumus bunga dan diagram bunga, dan yang ketiga ada pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan kacang hijau media kapas basah. Bila kita masuk ke materi yang pertama, yaitu epidermis. Epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Biasanya, epidermis hanya terdiri dari selapis sel yang berbentuk tipis dan rapat. Sekalian lihat, ini adalah gambar dari epidermis. Selanjutnya ada ciri-ciri epidermis. Ciri-ciri epidermis yang pertama adalah terdiri di atas satu lapis sel tunggal, yang kedua beragam bentuk, ukuran, dan susunannya, tapi biasanya tersusun rapat, tidak ada ruang antar sel. Dan yang ketiga, sel-sel memiliki banyak vakuola dan protoplas. Lalu ada fungsi epidermis. Epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya, serta sebagai tempat pertukaran zat. Epidermis mengalami modifikasi, yaitu yang pertama adalah stomata. Stomata adalah celah atau lubang pori yang diapit oleh sepasang sel penjaga, berfungsi dalam proses respirasi dan transpirasi. Berdasarkan bentuknya, ada 2 tipe stomata, yaitu stomata dengan sel penjaga seperti ginjal dan stomata dengan sel penjaga seperti halter. Lalu ada trikoma. Trikoma adalah rambut bersel satu atau bersel banyak dibentuk dari sel epidermis, berfungsi untuk mencegah penguapan berlebih. Terdapat 2 macam trikoma, yaitu trikoma non-glandular dan trikoma glandular. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu morfologi bunga majemuk, rumus bunga, dan diagram bunga. Bunga majemuk adalah sekelompok kuntum bunga yang serangkai pada satu ibu tangkai bunga atau pada suatu susunan tangkai-tangkai bunga yang lebih remuk. Bagian-bagian bunga majemuk, yang pertama ada ibu tangkai bunga yang disebut dengan pedunculus, yang kedua ada tangkai bunga yang disebut dengan peisellus, yang ketiga ada dasar bunga yang disebut receptaculum, yang keempat daun pelindung braktea, yang kelima daun tangkai atau yang biasa disebut dengan brakteola, yang keenam ada seludang bunga yang spata, 7 daun pembalut braktea atau involucrum, yang kedelapan ada daun kelopak atau sepalae, yang ke-9 ada daun mahkota atau petalae, yang ke-10 ada daun tenda bunga atau petalae, 11 benang sari atau stamen, dan 12 daun buah atau carpella. Golongan bunga majemuk. Ada 3 golongan dalam bunga majemuk. Yang pertama ada bunga majemuk teratas atau Inflorescentia racemose, yaitu bunga majemuk yang ibu tangkainya dapat tumbuh terus dengan cabang yang dapat bercabang lagi. Contohnya bunga tandan, bulir, untai, dan tongkol. Yang kedua ada bunga majemuk berbatas atau Inflorescentia cymos, bunga majemuk yang ibu tangkainya selalu ditutupi dengan satu bunga. Contohnya anak payung menggarpu, bunga tangga, bunga sekrup, bunga sabit, dan bunga kipas. Yang ketiga ada bunga majemuk campuran atau Inflorescentia mixta, suatu bunga majemuk yang merupakan campuran antara sifat-sifat bunga majemuk terbatas dan tidak terbatas. Rumus bunga. Susunan bunga dapat dinyatakan dengan sebuah rumus yang terdiri atas lambang-lambang, huruf, dan angka. Semua hal itu berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai berbagai sifat bunga beserta bagian bunga. Bunga dapat ditunjukkan 4 bagian pokok, yaitu yang pertama kelopak dinyatakan dengan huruf K, mahkota dinyatakan dengan huruf C, benang sari dinyatakan dengan huruf A, dan putih dinyatakan dengan huruf G. Diagram bunga. Terdapat 2 macam diagram bunga, yaitu yang pertama diagram bunga empirik dan diagram bunga teoritik. Yang ketiga ada materi tentang pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan kacang hijau media kapas basah. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran meliputi volume, massa, inti yang irreversibel. Pertumbuhan bersifat kuantitatif karena dapat diukur atau dapat dinyatakan dalam suatu bilangan.
Perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan atau spesialisasinya sel-sel menuju ke struktur dan fungsi tertentu atau proses perubahan bentuk atau morfogenesis. Perkembangan bersifat kualitatif karena tidak dapat dinyatakan dalam satuan ukuran atau tidak dapat dinyatakan dalam satuan bilangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah hormon dan gen, sedangkan faktor eksternal adalah cahaya matahari, nutrisi, air dan kelembaban, dan suhu. Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan dari embrio yang mengalami perubahan di mana plumula tumbuh dan berkembang menjadi batang dan radikula tumbuh menjadi akar. Tipe perkecambahan berdasarkan letak kotiledonnya. Saat berkecambah ada dua tipe perkecambahan, yaitu perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Pada perkecambahan hipogeal terjadi pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas tanah. Contohnya kacang merah dan kacang kapri. Pada perkembangan epigeal terjadi pertumbuhan memanjang akibat kotiledon dan plumula terdorong ke permukaan tanah. Contohnya kacang hijau dan kacang tanah. Dapat kalian lihat ada perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.